Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif. Kali ini masih di bahasan soal numerasi ya. Ini udah teks yang berbeda. Yuk, kita bahas aja ya. Kalau dilihat dari gambarnya ini tentang data, berarti tentang kemampuan statistika ya. Mengenali data, mencari kesimpulan dari data, bisa seperti itu. Ini numerasinya. Kalau kemarin kan tentang aritmatika sosial ya, diskon. Nah, ini berarti tentang statistika. Yuk, diagram berikut menunjukkan keadaan ketenaga kerjaan pada Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2019. Berarti 2015, 16, 17, 18, 19 ini 5 tahun ya. Oke, lihat ada judulnya, keadaan ketenaga kerjaan Indonesia. Ini kemampuan literasi ya, ngebaca yang ada di grafik ini di apa nih, bar ini ya, ada apa aja gitu kan. Ini kemampuan literasi nih di sini. Berita resmi statistik nomor 91 garis miring 11 garis miring tahun garis miring ini tuh 22 ya, 22 yang November 2019. Oke. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT berdasarkan jenis kelamin ya, persentasenya ya, dari Agustus 2015 sampai 2015 berdasarkan jenis kelamin, berarti ada laki-laki ada perempuan. Oke, ini ada keterangan. Ini ada dua-duanya ungu ya. Yang ungunya ungu tua itu laki-laki, ungunya ungu muda perempuan. Ini dari gambarnya juga ada beda ya. Kalau yang untuk perempuan gambar si grafiknya lebih panjang rambutnya. Lanjut. Menurut Badan Pusat Statistik, yang dimaksud dengan pengangguran terbuka, ini pengangguran terbuka itu ini ada ya. Pengangguran terbuka, oke, adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak punya pekerjaan. Menurut Pusat Statistik yang tidak punya pekerjaan ya pengangguran. Kalau punya pekerjaan bukan pengangguran soalnya ya. Kemudian menurut Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 nomor 13, angkatan kerja itu adalah yang usianya 15 sampai dengan 64 tahun. Jadi 15 sampai 64 tahun. Jadi kalau misalnya 15 dia masuk usia kerja atau angkatan kerja. Kalau 14 masuk nggak? 13 masuk nggak? Nggak ya. Kalau 13 atau 14 kan itu masih belum masuk angkatan kerja. Terus kalau misalnya 65, 66, 67, 68 itu masuk angkatan kerja nggak? Nggak ya. Jadi nggak disebutkan, tapi kita harus paham berarti kalau di bawah ini dia bukan angkatan kerja, di atas yang 64 juga bukan angkatan kerja ya. Nah, diagram garis menunjukkan rata-rata tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perempuan dari 2015 sampai dengan 2014. Jadi ini rata-ratanya. Kalau ini persentase secara perorangan kayak gitu. Oke, rata-rata perempuan tahun 2015 sampai 2014 adalah, terus rata-rata ini ada TPT. Nah, TPT apa? Masih ingat di atas nih TPT. Tingkat pengangguran terbuka. TPT perempuan berapa? TPT laki-laki berapa? TPT laki-laki dan perempuan berapa? Oke, kita langsung hitung saja ya. Ya. Yang pertama yang dia tanyain rata-rata perempuan ya, tahun 2015 sampai 2016. Oke, rata-rata itu ininya X bar. Rumusnya itu adalah jumlah data per banyaknya data. Jumlah data itu nanti dijumlahin satu-satu, kemudian datanya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Oke, kita jumlahkan. Yang perempuan kan berarti yang ungu muda 6,37. 6,37 tambahin 5,45 tambah 5,45 ditambah 5,44 ditambah 5,26 tambah 5,23 dibagi berapa tadi? Ada 5 ya datanya. Nah, penjumlahan desimal itu harus memperhatikan nilai desimalnya. Jadi tidak langsung mensejajarkan tanpa pengetahuan. Jadi kayak misalnya gini, 1,6 ditambah 18. Nah, itu ngitungnya nggak gini, 1,6 tambahin 18, nggak gitu. Tapi gini, 1,6, nah perhatikan, satunya kan satuan. Di sini mana nih yang satuan? Yang satu yang 8. 8 berarti sejajarnya gini. Kayak gitu, jumlahinnya. Atau contoh lainnya misalnya 3,25 ditambahin 12,6.
Nah, ini ngejumlahnya bukan seperti ini, tapi samakan apa namanya tuh, ini nih 3,25, 12,6. Nah, perhatikan satuannya di mana nih? Satuannya di 2, maka di sini 2. Nah, ini 0,6 nya di sini. Ini gini, seperti itu. Atau cara lainnya, cara gampangnya sejajarin nih tanda desimalnya, seperti itu. Ya, ini penjumlahannya kayak gini. Jadi bukan, maaf nih lebih jelasnya, kayak 3,26 di sininya 12, 3,25. Nah, kayak gitu. Nggak jadi seperti ini ya, sejajarin depan sama belakang, tapi sejajarin nilai bilangannya. Nah, sekarang kita balik lagi ke pengerjaan soal. Di situ kan kita hitung 6,37 ditambah berapa nih? 5,45 dan seterusnya. Kita cek. Berarti itu 6,37 tambah 5,45 ditambah 5,44 ditambah 5,26 tambahin 5,23. Oke. Jumlahkan secara berurutan dari atas ke bawah. 7 tambah 5, 12. Tambahin 4, 16. Tambahin 6, 22. Tambahin 3, 25. Kayak gitu. 2. Oke. 2 tambah 3, 5. Tambahin 4, 9. 9 ditambahin 4, 13. Tambahin 2, 15. Tambahin 2, 15 tambah 2, 17. 7. Oke. 1 tambah 6, 7. Tambahin 5, 7 tambah 5, 12. Tambahin 5, 17. Tambahin 5, 17 tambah 5, 22. Tambahin 5, 27. Kayak gitu. Oke, berarti sama dengan 27,75 dibagi 5. Oke, sekarang kita pembagian ya. 27,75 dibagi 5. 2 bagi 5 nggak bisa, ambil 27. 27 bagi 5, 25. Salah, 5 ya. 5 kali 5, 25. Kurangin, 7 kurangin 5, 2. Turunin 7. Nah, ini udah ada desimalnya ya. Kita kasih koma. 27 bagi 5, 5 lagi. Berarti sini 25, sini 2. Turun 5 di sini. Turun 5. 25 bagi 5, 5. Berarti yang ini jawabannya 5,55. Oke. Cek ada nggak? 5,55. Ini ada ya. Oke, yang perempuan 5,55. Sekarang dia nanyain berapa sih rata-rata laki-laki. Oke, rata-rata laki-laki. Rata laki-laki berarti yang ini nih, yang ungu tua. Rata-rata laki-laki. Ingat rumusnya jumlah data per banyaknya data. Berarti nanti yang ini 6,07 ditambahin 5,70. Ini ya, ngambilnya dari sini nih. 6,7, 5,70 tambahin 5,53 tambah 5,40 ditambah 5,31 dibagi 5. Kita catat lagi ya. Tambahin ini secara kotak-kotakan ya, 5,70, 5,53, 5,40, 5,31. Jumlahin 7 tambah 3, 10. Tambahin 1, 11. Ke atas 1. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 5, 13. Tambah 4, 17. Tambah 3, 20. 2. 2 tambah 6, 8. Tambahin 5, 13. Tambahin 5, 18. Tambahin 5, 23. Tambahin 5, 28. Oke, kemudian kita bagi, hitung pembagiannya, dibagi 5 ya. 28,01 dibagi
5 bagi 5, 5 ya. 5 kali 5, 25. 3 ya. Turunin 0. Ini udah desimal, masuk desimal. 30 bagi 6. Oh, 30 bagi 5. Maaf. 30 bagi 5, 6. 5 kali 6, 30. Oke. Ini turunin 1. 1 bagi 5 nggak bisa. Kasih 0 di sini, kasih 0 di sini. 10 bagi 5, 2. Oke. Sip. Berarti 5, 60. 602 ya. Ini sama dengan 28,01 dibagi 5 ketemu, jadi nanti 5, kayak gitu. Atau ini deh 5,60. Nah, atau 5,6. Kayak gitu ya. Ini sama aja nih. Kalau Pak kenapa jadi 5,60? Ini dibulatkan. Oke, nanti coba dibahas lebih lanjut tentang pembuatan. Ini 5,60 ada nggak sih? 5,60. Ada nih. Berarti TPT laki-laki 5,60. Kata-kata laki-laki dan perempuan. Oke, kata-katanya tadi kan udah ada ya kata-kata. Yang ini 2,75, 2, mana ya? Bukan yang ini. 5,55 tambahin 5,60. Terus nanti dibagi 2. Kata-kata lagi ya. Berarti 5, ini kata-kata laki-laki dan perempuan. All ya. 5,55 tambahin 5,60 terus kita bagi 2. Oke, kita kotret. Gimana? Sini aja ya. 0,55 tambahin 5,60. 5 tambah 6 11. Kata 1 11 lagi. 11,15. 11,15 dibagi 2. Oke, kita kotret sekarang. Kita pakai yang di sini deh. 11,5 maaf 11,15 dibagi 2, bagi 2 5 ya. 5 kali 2 10. Pangin 1 turun 1 bagi 2 lagi. Ini ada desimal nih, berarti koma ya. Udah masuk koma. 5 lagi, 5 kali 2 10. Kemudian ini 1 ya, sisa 1 ya, turunnya 5. 15 bagi 2 7. 14 ya. 14 sisa 1. Udah nggak ada yang turun lagi, tapi ini masih desimal ya. 10 bagi 2 5. 10. Oke. Jawabannya 5,75. 5,575 ya, maaf. 5,575 ada nggak sih? Yang laki-laki dan perempuan. Nggak ada. 5,57. Oke, sip. Kita bulatkan. Ini kan 575. Ini pembulatannya nih. Kalau 75 itu lebih, nanti dibulatkannya kemana? Ke 70 atau ke 80. Oke, ini teori sedikit ya. Jadi kalau misalnya di sininya apa nih, 5 ini kan 5 ya, 5 itu. Nah, gini Bapak kasih contoh. Ada 45, ada 55. Oke. Kalau 45 itu ke 40 atau ke 50? Nah, ke bilangan yang lebih, yang genap ya depannya itu. Jadi kalau 45 ke 40 dia ke bilangan yang genapnya. Kalau 55 antara 50 sama 60 ya. Nah, ini dibulatkannya ke 60 gitu. Dibulatkan ke puluhan terdekat. Nah, ini kayak 75, ini ke 70 atau 80. Nah, lihat ini di sininya bilangan ganjil kan ya 7-nya. Berarti dia ke angka 80. Jadi ini 5,580 atau 5,58. Mana sih 5,58? Ada nih 5,58. Jawabannya yang ini. Seperti itu caranya ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Ini pertanyaannya, manakah yang membuat rata-rata pengangguran terbuka pada tahun 2017 bisa meningkat atau naik? Nah, pengangguran terbuka masih ingat berapa tahun nih? Ini ada
Sekelompok orang yang tidak bekerja 65 tahun. Oh, tunggu. Masih ingat nggak sih pengangguran terbuka itu berapa? Oh, ini nih. 15 sampai 64 itu dianggap usia kerja ya, usia kerja. Angkatan kerja. Nah, berarti kalau 65 misalnya ada data nih 65 tahun, masuk nggak? Nggak masuk kriteria ya, 65. 14 sampai 18. Tadi itu sebentar, masih ingat nggak? 15 sampai dengan 64 tahun nih, 15 sampai 64. Berarti 65 enggak ya karena di atasnya. 14 sampai 18. Ada nih 14-nya. 14 itu enggak masuk, enggak dihitung ya kalau 14-nya. 67 67 di atas ini, 67 enggak dihitung ya karena dia terlalu atas. Karena terlalu atas enggak dihitung. 18 sampai 24. Nah, di sini nih. 18 sampai 24. Berarti kemungkinan jawabannya D yang di sini yang pilihan keempat. Si 14 sampai 18 bisa aja, cuman karena ada faktornya nih, 14 kan gak masuk angkatan kerja gitu ya. Ya, oke, masih ada. Joni seorang lulusan SMA tahun 2018, umurnya 18 dan ya dan berumur 18 ya, dan teman-temannya belum memiliki pekerjaan saat pihak berwenang mengambil data TPT yang tadi ya, tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan informasi tersebut, benar atau salah? Nah, Joni ini kan 18 tahun, berarti kalau 18 tahun udah ada di sini ya usia angkatan kerja. Apakah Joni dan teman-temannya memiliki pekerjaan? Nah, apabila Joni dan teman-temannya memiliki pekerjaan, saat pengambilan data, rata-rata tingkat pengambilan terbuka akan turun. Jadi Joni itu punya pekerjaan. Kalau punya pekerjaan, masuk datanya enggak ya. Jadi kalau nggak masuk, berarti datanya akan berkurang. Oke, berarti sebentar. Apa ini? 15. Iya ya, kalau nggak masuk, ya turun ya, bakal turun ya, betul. Ya karena dia angkatan kerja terus ternyata punya pekerjaan. Kalau punya pekerjaan seperti berarti si data TPT-nya jumlah penganggurannya akan berkurang. Lanjut, umur Joni dan teman-temannya tidak termasuk dalam angkatan kerja. Oke, 18 nih, masuk angkatan kerja nggak? Masuk ya harusnya, berarti dia katanya nggak termasuk. Kata-kata pernyataan ini berarti salah. Kualifikasi pendidikan Joni dan teman-temannya tidak termasuk dalam angkatan kerja. Dia baru lulusan SMA. Kalau angkatan kerja tadi nggak disebutin harus lulusan mana ya di sini. Dia nyebutinnya pokoknya ini nih usianya 15 sampai 64. Berarti pendidikan tuh nggak jadi patokan. Berarti katanya kualifikasi Joni tidak termasuk, enggak ya. Dia masuk angkatan kerja karena bukan dari lulusannya ya, tapi dari apa namanya? Umurnya. Berarti ini harusnya masuk angkatan kerja, jadi pernyataannya salah. Oh, udah soal baru. Itu saja dulu untuk yang video ini. Nanti selanjutnya akan masuk ke bahasan video baru. Terima kasih, mudah-mudahan difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.